وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الوحيد برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم مسانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط له من فائد منات ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة تعلقت أريدته أجلت بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في علم الشهادة والغيوب وما أجل هذا المنى الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وترجت برد العوالم بترابه تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد إبراهيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تجلى الحق في عالم كرسي واسع تاجلا قدم بانتشار فضله بالقرب واسع فله الحمد لجلة حسير أفرده بتعداد ولا يمل تكرره بكسرة ترداد حيث أبرز من علم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سابق فضل الله على هذا الحبيب يلقى بالسر قد تولى بحبيب أمل أنا من ولى سلما شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترك في حسن على مقام وتنأى في مجده وتعالى لهجة العيون فيها أسلة بصرا كاملا يوجه ضلالا وهو من فوق إمام خضراته رفعة في سونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجيء ويشبه اللسان ويهر في تعقل معانيه الجنان انتصر منه في ألم بطن وزهور ما ملزود خلقه نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز على ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فأجت هذه بشارة وطلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين.
walhamdulillahi rabbil alamin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man jalasa fil majlisil ilmi la taktubu harfan wa la tamassu qalaman khairul laka min alfi raqabati. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan paling utama dan harus diutamakan, mari kita sama-sama tidak bosan-bosannya memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah berkat kudrat, iradat, inayah, hidayah dan taufiknya kita masih diberikan keleluasaan untuk bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela aktivitas kita, di sisa-sisa istirahat kita, yang insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita ke ini tempat, ke ini majelis, menjadikan wasilah terbukanya pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir insya Allah semua doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta mudah-mudahan pulang dari sini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan alam kita, Nabi panutan umat, Nabi akhirul zaman, Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, yaitu Habibuna al-Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya khususnya, umumnya kepada kita sekalian yang insyaallah selalu mengharapkan syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar, di mana tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berdoa apapun kondisi kita, apapun situasi kita, berapapun banyak dosa kita, berapapun banyak kesalahan kita, kita minta sama Allah mudah-mudahan dengan berkahnya kita hadir ke majelis ta'lim, membaca maulid, membaca sholawat, insyaallah ini disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan mendapatkan syafa'atul uzma fil yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bisa bertemu kembali di pekan yang kedua tiap bulan dalam rangka menggugurkan kewajiban kita untuk terus mencari ilmu, terus mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan langkah kaki, ayunan tangan kita dari rumah ke tempat ini, dari tempat apapun ke tempat ini, dengan niat ridha lillahi ta'ala, mencari keutamaan, mencari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terpenting kita luruskan niat di setiap malam Sabtu di pekan yang kedua setiap bulan. Niatkan di dalam hati bahwa setiap minggu kedua tiap bulan adalah niat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, niat untuk kita memuliakan Allah, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta niat untuk terus menggugurkan kewajiban kita, yaitu thalab ilmu. Karena mencari ilmu itu tidak ada batasan. Nggak ada batasan. Batasannya kapan? Mati. Watlubul ilma minal mahdi ilal
carilah ilmu oleh kalian minal mahdi, dari buayan. Dari buayan berarti dari mulai kita diasuh oleh orang tua kita, itu ilmu harus tetap kita cari. Ilalahdi, sampai lahat, sampai kita dimasukkan ke liang lahat, artinya sampai kita dijemput oleh ajal, dijemput oleh yang namanya tutup usia, maut ngarana. Jadi nggak ada batasan-batasan untuk mencari ilmu. Arek ngorana, arek pemudana, arek remajana, arek kolotna, ya mau orang tuanya, yang namanya mencari ilmu terus akan terus tetap menjadi kewajiban kita. Alhamdulillah kita mendapatkan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah. Allah menggerakkan hati kita untuk senantiasa hari ini hadir setelah tahu ada pengumuman bahwa hari Jumat malam Sabtu ada pengajian, hidayah Allah masuk kepada hati kita. Kemudian kita berniat untuk hadir, maka insya Allah hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki, mengayunkan kedua tangan. Ayanu make motor, ya, ngurungkeun motorna. Ada yang meureunnan make mobil, ayanu make mobil. Ada, belum, amin. Ya, angkot. Ayanu make angkot. Nggak ada. Alhamdulillah. Ya, yang pakai motor pahalanya perputaran roda ban motor dari rumah ke ini majelis dihitung satu kebaikan satu kali putaran. Sok hitung, maka di barang kali putaran liar sehari. Ya, kalau langkah kaki memerenan dari rumah misalnya, tidak ditangguh ka dia merenan 200 langkah sudah ketahuan. Tapi kalau putaran roda motor dari Ciomas ke sini, dari Cilendek ke sini, dari Cibinong ke sini, dari Kompas ka dieu, perputaran roda motor, saya sorangan anu mang tahun-tahun ti ditu ka dieu, pernah hitungan roda motor. Gawe. Yang penting berapapun perputaran rodanya, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah mengagungkan Rasulullah, mengagungkan Allah, mencari keridhaan Allah, mencari ilmu dalam rangka menggugurkan dan membuang semua kebodohan-kebodohan yang ada di dalam diri kita. Itu al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya buat apa? Cahaya untuk membuang, mengusir semua kebodohan-kebodohan yang ada di dalam badan kita. Seperti itu. Insyaallah akhirnya kita akan tempat menjadikan wasilah Allah membuka pintu rahmat, Allah membuka hati kita untuk menerima segala macam kebaikan-kebaikan. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam mukadimah. Ya, masih dalam mukadimah kitab Safinatun Najah, kemudian disyarahkan melalui kitab Kashifatus Sajah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Sampai kemarin ala umuri dunya wad din, sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu dan keagungan Allah. Ini makna sallallahu itu bisa diartikan adalah sebagai ta'ziman, keagungan Allah. Wasallama dan keselamatan Allah. Ala Sayyidina Muhammadin, tetap kepada penghulu kami. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita maknakan secara umum. Wasallallahu, ya wasallallahu itu artinya kalau di dalam kata umum, wasallallahu artinya adalah keagungan yang senantiasa Allah berikan kepada Nabi Muhammad berupa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
salawat, sallallahu, salla, artinya keagungan, ta'ziman, keagungan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu tidak terjangkau oleh apapun. Saking Allah cintanya kepada Nabi Muhammad, semua kemuliaan Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang dimuliakan, maka kita sebagai umatnya pun wajib, ya, harus juga memuliakan orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal ini konteksnya adalah Nabi Muhammad SAW, maka imbasnya kita akan mendapatkan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam. Contoh kecilnya kieu. Contoh kecilnya begini. Contoh kecilnya begini, Mang Mahmud. Mang Mahmud ngaji, misalnya ngaji ke hiji kiai. Kemana kiai itu ada, selalu ada. Sampai kiai itu kenal sama Mang Mahmud nih. Nah, karena kiai ini kenal, diajaklah Mang Mahmud setiap kiai itu ngaji. Nah, kira-kira bagi kita yang ngelihat Mang Mahmud dengan kiai, berendeng sama kiai, kira-kira kita nganggap Mang Mahmud itu mulia nggak? Mulia. Kenapa? Karena bersama orang yang dimuliakan. Begitu. Ya, kata sederhananya kieu, lamun gaul jeung tukang minyak sengit bakal kabawa sengit. Lamun gaul jeung tukang arang bakal kabawa hideung, mehong, cemong. Artinya apa? Artinya ketika kita memuliakan seseorang, maka kemuliaan itu akan berimbas kepada kita yang memuliakan. Apalagi ini adalah yang kita muliakan adalah Nabi Muhammad SAW, yang Allah saja pun memuliakan Nabi Muhammad. Allah terlebih dahulu memuliakan Nabi Muhammad, baru Allah menyuruh kepada para malaikat-malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tuh kan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allah mencontohkan dulu untuk memuliakan Nabi Muhammad. Baru Allah menyuruh kepada para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di langit dan yang di bumi untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam mukadimah ini muallif pengarang kitab ini bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerangkan bahwa ketika Allah itu sudah memuliakan Nabi Muhammad wasallama, dan keselamatan dan kesejahteraan selain Allah memuliakan Nabi Muhammad, Allah pun memberikan keselamatan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagi kita selaku umatnya yang memuliakan Nabi Muhammad pun akan berimbas. Berimbasnya naon? Berimbasnya kita akan dimuliakan oleh Allah, kita pun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Siapa sih Nabi Muhammad itu? Khatamin Nabi. Nabi Muhammad adalah penutup segala nabi, penutup semua nabi. Nabi dan Rasul yang diturunkan ke alam dunia ada seberapa? Ingat nggak? Ada berapa Nabi dan Rasul? Kodoi pernah ya dibahas ya? Berapa? Banyak, Ustaz. Sebab ada Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul sudah pasti jadi gitu. Berapa Nabi dan Rasul yang diturun ke alam dunia? 124.000 Nabi dan Rasul yang diturunkan ke alam dunia. Dari 124.000
disaring menjadi 313. Dari 313 disaring menjadi 25 nabi 25 nabi dan rasul. Dari yang 313 itu campur, ada nabi, ada rasul. Ya, salah satunya ada kenal ya, namanya Nabi Khidir, Nabi Sis, Nabi Sam'un Al-Ghazi, Nabi Ghanil, dan nabi-nabi yang lain. Nah, itu nabi tapi bukan rasul. Nabi Khidir masih ada sampai sekarang. Apakah diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan kepada umatnya? Tidak. Nah, Nabi Sis sama. Nabi Sam'un Al-Ghazi, Sam'un, ya, Nabi Sam'un Al-Ghazi itu nabi tapi bukan rasul. Mukjizatnya apa? Memiliki kekuatan. Nah, disadur, diadopsi ke orang barat, jadilah Samson. Nah, Samson itu asal katanya dari Nabi Sam'un itu. Menyadur cerita dari Nabi Sam'un Al-Ghazi. Ya, Nabi Sam'un. Mukjizatnya dia memiliki badan yang kekar, generak dibacok. Kelemahannya satu, apa? Kelemahannya? Lu ketek. Sam'un ketek. Sama Samson Betawi. Lu ketek. Kelemahannya rambut dia punya rambut panjang. Ya, dia punya rambut panjang. Ya. Kemudian wafatnya oleh istrinya sendiri. Diapain? Wafatnya itu dipotong rambutnya, diikat seluruh badannya. Di situ lemah, akhirnya wafat, ya, karena diikat oleh rambutnya sendiri. Ini Sam'un Al-Ghazi. Nah, dari 313 disaring menjadi 25 nabi dan rasul. Nah, dari 25 nabi dan rasul disaring lagi menjadi 5, namanya Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi. Nang 5 ya, mimin. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Mimin. 5 tak. Dari 25 disaring jadi 5. Dari 5 muncul, ya, the best of the best. Cuman satu, sahat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad, nggak ada lagi, nggak boleh ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan para rasul. Mau seberapapun kuat, nah misalnya kita ngelihat orang kayak yang sekarang lagi viral tuh, yang bisa ngomong dengan semut. Kalau mau bergobru tak belit ngomong nabi. Manggufron. Kacau itu mah. Ya, bahasa dengan acruk-acrukan itu bahasa Arab, nah bahasa jangankan membedah kita, membedah langit pun. Ya Allah, semua mungkin ngaco. Sekalipun dia bisa, kemudian dia ngaku nabi, wajib kita nggak percaya. Ya, karena ya, anehnya di Indonesia itu subhanallah, yang aneh-aneh pasti viral. Bener gak? Asaan mah di negara luar itu nggak pernah ada yang ngaku sebagai nabi. Wah, di Indonesia mah ayah ya nabi. Di mana? Sahatan Ahmad Musadek ngaku nabi. Ngaku nabi, menang wahyu di Gunung Sindur. menang wahyunya di Gunung Sindur, kapangih malaikat Jibril, Gusti Agung. Dibaiat. Oh, dia dibaiat sebagai nabi, penutup nabi. Masya Allah. Ada orang yang memiliki ilmu yang lebih, merasa dirinya benar, ngaku nabi, ya, akhirnya membuat salah satu ajaran Jawa Sunda dengan mengaku dirinya sebagai nabi tukimin. Padahal syahadat nage, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad tukimin.
Muhammad mah enak. Oh, iya. Tapi wa asyhadu anna tukimin. Salawatan ke tengeuna. Sallallahu ala tukimin. Sallallahu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Bahkan ada yang lebih gila lagi. Ini Indonesia nih, negara kita nih ya. Serunya apa? Ada orang perempuan ibu-ibu ngaku malaikat Jibril. Ada Lia Eden, akhirnya jadi Edan. Ya, ngaku malaikat Jibril, dia apa namanya dibaiat menjadi malaikat Jibril. Eta dangdanana aya non karena teh mahkota malaikat tadi di siga Son Goku nya tuh. Dia pakai itu. Oke tongkat, masya Allah, malaikat awewe coba gitu. Logika saja. Mun malaikat Jibril awewe, lamun kena head atau eureun manehna ngabagikan wahyu. Ya, udah aneh-aneh saja. Ya, ngaku sebagai malaikat Jibril ya Eden, akhirnya ditewak. Malaikat Jibril di penjara. Arek masuk penjara mah ulah malaikat Jibril, Israel tukang ngabunuh. Ngabunuh nama. Ima Jibril loh, masya Allah. Ya, ya Allah. Jadi nggak ada lagi nabi dan rasul selain Nabi Muhammad di akhir zaman. Sekuat apapun, semulia apapun dia, sesakti apapun dia, ketika dia ngaku dirinya nabi, wajib kita nggak percaya. Ya, nggak boleh kita nggak percaya. Ya, nggak boleh kita percaya dengan pengakuan. Saya nabi. Nabi wir sama. Karena nggak ada lagi. Ya. Kemudian kemuliaan Allah, kesejahteraan Allah tetap kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Selain kepada Nabi Muhammad wa alihi, dan kesejahteraan Allah, kemuliaan Allah pun diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi ajma'in, seluruhnya yang terkumpul di dalam zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuriyah Rasul itu ada dua. Pertama, zuriyah dari jalur nasab. Ya, zuriyah dari jalur hubungan darah walaupun jauh. Kemudian yang kedua, zuriyah dari jalur keilmuan. Ya, zuriyah dari jalur nasab itu siapa? Para habaib kita. Ya. Para ba'alawi kita. Habaib kita. Ya, yang secara nasab darahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun jauh, tapi ingat di situ ada tetesan darah Nabi Muhammad SAW. Wah, kos kayak gimana tuh? Wah, ba'alawi itu, wah masya Allah, malah ada yang nyebut habaib itu tukang jualan obat segala. Gusti no agung. Lain tukang obat habaib mah, tukang minyak. Oh betul tuh, tukang jualan minyak. Begitu, masya Allah, berniaganya, subhanallah. Ya, apakah kita harus percaya kepada zuriyah Nabi dari jalur nasab? Percaya iya. Kenapa? Karena walau bagaimanapun, setiap manusia secara logika silsilahnya punya jalur nasabnya sendiri. Contoh, berhenti dia ya, ketika misalnya dikurut nasabnya, wallahu alam kita akan sampai kemana? Ya kan? Ya, dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, itu semuanya punya jalur nasab masing-masing. Nah, beda-beda nantinya dia di dalam perkembangan perjalanannya. Sama seperti zuriyah Nabi Muhammad itu seperti itu. Ya, jadi jangan mudah percaya dengan statement-statement tentang penafian yang namanya zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena disadari atau tidak, yang namanya zuriyah Nabi itu ada. Anak punya kitabnya, ya, judul Ihya'ul Mayyit, menghidupkan hati yang mati. Di situ dijelaskan bahwa zuriyah Nabi itu, ya, zuriyah Rasul itu, sekalipun jalur nasabnya berjauhan dengan leluhur-leluhurnya, ingat di situ nasabnya tidak akan pernah terputus dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, zuriyah Nabi dari jalur keilmuan siapa? Para ulama-ulama kita. Dalilnya
apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Dari jalur keilmuan. Dia nggak punya jalur kenasaban, nggak punya jalur secara darah turun-temurun, nggak punya. Tapi dari jalur keilmuan, guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai kita, secara tidak langsung mereka adalah zuriyah Nabi Muhammad SAW dari jalur keilmuannya. Kenapa seperti itu? Sebab dia punya ilmu, belajar ke gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, terus sampai akhirnya gurunya ya, kepada ulama yang pernah melihat dan bahkan mungkin pernah belajar langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Begitu. Nah, wa alihi, keluarga Nabi Muhammad itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari jalur-jalur yang memang betul-betul dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ayahnya, ibunya, cucunya, menantunya, subhanallah. Mereka sangat mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sahbihi, para sahabatnya. Nanti arek nanya, sahabat Rasul anu masyhur aya opat sahabat. Siapa? Ayo, sahabat Rasul yang 4 siapa? Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Umar bin Khattab, satelo Utsman bin Affan heula. Ulah pabelit Umar bin Affan, Utsman bin Affan, dan Umar bin Khattab. Ini 4 para sahabat Rasul yang masyhur. Selain dari yang 4 banyak lagi. Ya. Talhah bin Ubaidillah, Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, dan banyak yang lainnya. Ashab, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka ketika mereka hidup di zaman Rasul, apalagi pernah menyaksikan kehidupan Nabi Muhammad SAW, mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan kesejahteraan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ini adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. La haula wala quwwata, tidak ada daya dan kekuatan illa billahil aliyyil azim. Ditutup mukadimah ini dengan penyerahan diri kepada Allah. Jangan musannif di sini, muallif, penulis pengarang kitab ini, setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad, meyakini tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad, sebagai penutup para nabi, kemuliaan dari Nabi Muhammad, kemuliaan dari keluarganya dan para sahabatnya akan sampai kepada kita ketika diri kita memuliakan mereka. Ditutup mukadimah ini dengan berserah diri kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ajangan musannif di sini, pengarang kitab ini menyadari akan kelemahan. Ya, keilmuan yang dimiliki tidak sebanding dengan keilmuan yang Allah berikan kepadanya. Ini ulama besar masih merasa hina. Ya, ulama besar pengarang kitab nih masih merasa hina di hadapan Allah dengan karangan-karangan. Homo urang ngarang kitab tara bisa ge henteu. Khatam Quran kadang-kadang mun ingat. Ya. Terus merasa diri kita mampu dengan semua yang kita miliki. Halo. Siapa lu? Gitu. Dan siapa gua? Kan gitu. Ya. Tundukkan pandangan kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini merasa diri kita memiliki banyak kelebihan, cara menundukkannya adalah dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah.
nggak ada daya dan kekuatan kecuali darimu ya Allah ya Allah. Bagi mukadimah ya. Nanti kita akan masuk kepada pasal yang pertama. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jai, tanya bang. Ada? Kalau tidak ada, cukupkan. Jam 10 kurang 5 ya. Ya, subhanallah. Tuh, mesti telepon. Jam 10 kurang 5. Insyaallah mudah-mudahan kajian kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap kepada Allah agar Nabi Muhammad itu memandang kita dengan segala kelemahan yang kita miliki, dengan segala kekhilafan yang kita punya, kemudian kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kita berharap kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita, kemudian kita bisa berpegangan tangan nanti bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak ada yang bisa kita minta kepada Allah nanti di yaumil akhir nanti selain kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun diri kita sering mengingkari apa yang menjadi kewajiban kita, sering mengingkari apa yang sudah menjadi perintah dari Allah dan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetira ngaji nang 2 minggu sekali, tapi ayak we dodo jangan. Ayak we halangannya, ya benar. Anak pribadi tadi ya Allah ya Rob, dari pagi sampai sekarang ini belum istirahat paling berapa tadi? Berapa menit ya? Menurutkan capek mah tadi. Capek, ya sekalang dari habis sholat isya. Tapi ingat ya Allah, ya ingat semua adalah kewajiban sesama umat muslim untuk bisa berbagi. Gitu. Begitu juga dengan kita yang hadir di ini tempat, insyaallah mendapatkan ridha, mendapatkan rahmah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. فإنك ربع ولهذا الحبيب أعلن السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وأمطر وجود الإله على أهل الوجود تاسي وألسنة ملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسبت كناهاج المستور ليبرز نورا كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفجها الحكم على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يهدر إلى وجه الأمة تانسا جنبي المسؤول ومصرفة لها فيها جاسمات الممدود فهدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من أهر إيمان قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية فأتوت الذي رتب الله على هتري وجود هذا المولود فانطلق سبوه الكمال من نور الأموال وخرج الحامد المحمود مزئنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول
Amin.